Halo semuanya, di sini saya Cindy Cantika Purba akan mempresentasikan laporan program kerja KKN saya. Nah, tema dari laporan KKN saya ini yaitu revitalisasi desa di era new normal menuju Indonesia Emas 2045 pada masyarakat di Desa Tanjung Mulia. Sedangkan nama program yang diangkat dari tema ini yaitu Bersatu Membangun Desa Melawan COVID-19. Nah, saya melaksanakan KKN di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Nah, kepala desa di Desa Tanjung Mulia ini bernama Pak Rusli. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai abstrak dari laporan KKN saya ini. Nah, Desa Tanjung Mulia ini merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Desa Tanjung Mulia ini memiliki 5 dusun, yaitu Dusun Pembangunan, Dusun Rahayu, Dusun Teladan, Dusun Lestari, dan Dusun Serinci. Di Desa Tanjung Mulia ini mayoritas pekerjaan masyarakatnya itu sebagai pekerja kilang batu bata. Nah, pelaksanaan KKN bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa secara praktek, bukan teoritis. Artinya, mahasiswa dituntut untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya untuk membuat suatu program-program yang akan dilaksanakan selama KKN berlangsung. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, mahasiswa dituntut untuk membuat suatu program-program yang berkaitan dengan COVID-19 untuk menangani dan juga mencegah pandemi COVID-19 ini di Desa Tanjung Mulia. Nah, ada pun 6 program yang sudah saya laksanakan selama KKN. Yang pertama itu ada program bimbingan belajar atau semalam kepada anak-anak Desa Tanjung Mulia yang dilaksanakan di Posko KKN Unimed 2021 di Desa Tanjung Mulia. Yang kedua itu ada program mengajar anak TK dan PAUD. Yang ketiga membuat hand sanitizer dari bahan alami dan juga membagikan masker. Yang keempat ada program gotong royong. Yang kelima ada program membuat tanaman obat atau apotik hidup. Dan yang keenam itu program perlombaan 17 Agustus dan mengenalkan permainan tradisional di perlombaan 17 Agustus tersebut. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan KKN ini yaitu terlaksananya program kerja yang sudah dilaksanakan dan disusun oleh mahasiswa, di mana mahasiswa dapat langsung mempraktekkan program-program tersebut di Desa Tanjung Mulia dan menambah ilmu serta pengetahuan baik itu tentang masyarakat desa, aparat desa, maupun kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa KKN ketika melaksanakan KKN di Desa Tanjung Mulia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum Desa Tanjung Mulia. Di sini dapat kita lihat bahwa letak geografis dari Desa Tanjung Mulia itu. Nah, batas utara itu berbatasan dengan Desa Pasar Melintang. Sedangkan batas timur itu berbatasan dengan Desa Pagar Merbau 2, batas selatan berbatasan dengan Desa Purwodadi, dan batas barat itu berbatasan dengan Desa Tanjung Garbus 2 dan Desa Tanjung Garbus KP. Di sini juga dapat kita lihat mengenai peta Desa Tanjung Mulia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alat transportasi yang ada di Desa Tanjung Mulia. Nah, di Desa Tanjung Mulia ini berada di jalur pintas menuju Kota Lubuk, Pakam, dan Medan. Oleh karena itu, alat transportasi yang digunakan sudah sangat beragam seperti sepeda motor, sepeda, mobil pribadi, bus, dan truk. Sedangkan jalan pintas antara Desa Tanjung Mulia dengan daerah Deli Serdang itu sering dilalui oleh truk pengangkut barang. Selanjutnya yaitu alat komunikasi. Nah, di Desa Tanjung Mulia ini sendiri alat komunikasi yang digunakan itu sudah menuju ke arah yang lebih maju, yang sudah menggunakan telepon genggam atau yang biasa kita sebut dengan handphone. Nah, sudah banyak dari kalangan masyarakat, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, dan orang tua yang sudah menggunakan handphone tersebut. Selanjutnya karakteristik. Nah, karakteristik Desa Tanjung Mulia ini merupakan desa yang memiliki tanah yang luas dengan kekayaan alam yang melimpah. Desa Tanjung Mulia memiliki udara yang kurang baik karena mayoritas pekerjaan di Desa Tanjung Mulia itu sebagai pekerja kilang batu bata, sehingga polusi udara itu menimbulkan
sehingga menimbulkan banyaknya polusi udara di Desa Tanjung Mulia tersebut. Nah, sumber daya masyarakat Desa Tanjung Mulia sangat identik dengan berdagang, berwirausaha, pertanian, dan peternakan. Mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung Mulia pada umumnya adalah berpusat kepada penghasil batu bata. Tujuan dari pelaksanaan KKN ini yang pertama untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki. Yang kedua itu untuk merancang dan melaksanakan program yang dapat mencegah penyebaran dan penanganan dampak COVID-19 di masyarakat berdasarkan bidang ilmu mahasiswa. Sedangkan manfaat dari pelaksanaan KKN ini manfaatnya itu ada 4. Yang pertama itu manfaat bagi mahasiswa UNIMED. Yang pertama itu membangun kolaborasi multidisiplin dalam berpikir dan bekerja dalam mendampingi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di desa. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir dalam melakukan observasi, penilaian, perumusan, dan pendampingan untuk memberdayakan potensi masyarakat desa. Sedangkan manfaat untuk masyarakat desa yang pertama itu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis melalui program pendampingan. Yang kedua, memperoleh pendampingan pembangunan desa untuk meningkatkan taraf hidup. Dan yang ketiga, memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan program pembangunan berkelanjutan. Bagi pemerintah daerah, manfaatnya itu yang pertama memperoleh informasi tentang potensi desa melalui observasi yang komprehensif yang dilakukan oleh mahasiswa, dan yang kedua hasil penelaahan, perumusan, dan program pendampingan secara komprehensif yang dilakukan mahasiswa dapat digunakan sebagai informasi untuk merencanakan pembangunan desa. Dan yang terakhir, manfaat bagi UNIMED yang pertama merintis dan membangun kerjasama antara Universitas Negeri Medan dengan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga dapat menjadi pendamping pemberdayaan masyarakat. Dan yang kedua, mendapat informasi tentang potensi desa sebagai acuan dalam pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program-program desa yang ada di Desa Tanjung Mulia. Yang pertama itu program yang telah berlangsung di Desa Tanjung Mulia. Yang pertama itu ada pemberian sosialisasi pada masyarakat. Nah, di Desa Tanjung Mulia ini cukup aktif untuk membuat program penyuluhan atau sosialisasi kepada warganya mengenai permasalahan sosial yang terjadi, seperti penyuluhan kebiasaan era new normal di masa pandemi dan juga penyuluhan demam berdarah. Yang kedua itu peningkatan aktivitas pelayanan umum. Nah, program ini dilaksanakan dengan kegiatan seperti memberikan pelayanan administrasi secara cepat, tepat, dan transparan. Juga memberikan layanan komunikasi dan informasi pada masyarakat, pengadaan papan informasi untuk masyarakat, dan juga serta pemikiran, pemeliharaan gedung kantor dan balai desa. Yang ketiga itu ada kegiatan sosial sedekah anak yatim. Nah, kegiatan ini dilaksanakan oleh ibu-ibu perwiritan, di mana di masa pandemi ini, kegiatan ini masih bisa dilaksanakan. Yang kedua itu ada program yang sedang berlangsung di Desa Tanjung Mulia. Yang pertama itu ada Posyandu. Nah, program ini dilakukan sebulan sekali guna memonitoring pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak, khususnya balita, di Desa Tanjung Mulia. Nah, yang kedua itu ada pembinaan kesejahteraan keluarga PKK. Nah, diketuai oleh Nyonya Nurhatuti Rusli selaku Ibu Kepala Desa dan beranggotakan ibu-ibu Desa Tanjung Mulia. Program ini dapat berjalan dengan aktif terlihat dengan adanya kegiatan rutin yang dilaksanakan seperti senam aerobik, senam lansia, dan arisan ibu PKK. Yang ketiga itu ada program peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparat pemerintah desa, yaitu kepala desa, perangkat desa, serta badan permusyawaratan desa. Yang keempat ada melakukan posbindu untuk lansia. Yang kelima itu ada melakukan penyemprotan disinfektan terhadap rumah warga yang terkena COVID-19. Dan yang keenam itu ada memberikan sosialisasi pentingnya penggunaan masker di masa pandemi. Program yang akan berlangsung di Desa Tanjung Mulia ini juga ada 2. Yang pertama itu program peningkatan fasilitas dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian. Dilaksanakan dengan kegiatan pembangunan jalan, usaha tani, pembangunan jalan dusun, pembangunan jalan desa, serta
pelatihan wirausaha dan industri kecil-kecilan. Yang kedua itu ada program pelatihan skill dalam melakukan wirausaha dengan masyarakat. Nah, yang mana dengan adanya pelatihan tersebut akan menambah wawasan dan kemampuan masyarakat dalam menciptakan usaha sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis situasi desa. Yang pertama itu ada bidang sosial, budaya, dan agama. Nah, kerukunan dan kebersamaan bisa dikatakan sebagai modal terbesar yang dimiliki oleh Desa Tanjung Mulia. Nah, di Desa Tanjung Mulia ini menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Kepedulian terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan bantuan sangat tinggi. Nah, dalam bidang keagamaan juga sangat menggembirakan, di mana meski mayoritas penduduk beragama Islam, solidaritas terhadap agama dan kepercayaan lain sangat tinggi. Mereka bisa hidup dalam harmoni, belum pernah sekalipun ada kasus intoleransi dalam kerukunan umat beragama di Desa Tanjung Mulia. Mayoritas agama penduduk di Desa Tanjung Mulia ini yaitu adalah Islam, diikuti dengan agama Kristen Protestan, dan banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat sekitar. Di antaranya yaitu pengajian ibu-ibu, sedekah anak yatim, dan perayaan hari-hari kebesaran agama dan juga kegiatan selamatan. Nah, kegiatan-kegiatan yang berbasis agama Islam juga masih dilaksanakan pada saat ini. Nah, salah satunya itu ialah terlaksananya belajar ngaji yang dilakukan oleh guru TK dan sekitar ada 10 orang murid. Nah, kelas ngaji ini dilaksanakan selama 3 kali dalam seminggu, bertempat di sekolah TK Desa Tanjung Mulia. Desa Tanjung Mulia ini juga terdiri dari berbagai macam suku, yaitu Banten, Jawa, dan Batak. Walaupun terdiri dari berbagai macam suku dan budaya, namun masyarakat hidup berdampingan secara damai. Dan yang kedua itu ada dalam bidang ekonomi, pertanian, dan industri. Nah, Desa Tanjung Mulia ini adalah desa yang memiliki berbagai potensi seperti di bidang kewirausahaan, industri, pertanian, dan peternakan. Nah, sebagian besar masyarakat yang menetap di Desa Tanjung Mulia ini mengandalkan hasil dari industri, yakni industri kilang batu, yang mana sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Mulia bekerja sebagai pembuat batu bata. Tidak hanya itu, di Desa Tanjung Mulia juga ada industri tempe, tahu, dan juga tape. Yang ketiga ada bidang pendidikan. Nah, dari segi pendidikan, Desa Tanjung Mulia ini memiliki beberapa instansi pendidikan, yaitu terdiri dari jenjang taman kanak-kanak, yaitu TK, sekolah dasar, dan juga di Desa Tanjung Mulia ini tidak terdapat sarana pendidikan menengah pertama maupun menengah atas, hanya ada sekolah TK dan SD saja. Di masa pandemi ini, anak-anak itu dituntut untuk mengetahui bagaimana sistem pembelajaran online, sehingga membuat orang tua juga kesulitan untuk membimbing anak-anak tersebut untuk pembelajaran online, sehingga kami berinisiatif untuk membuat suatu program, yaitu program belajar les malam kepada anak-anak di Desa Tanjung Mulia untuk meringankan beban orang tua mereka dalam mengajarkan mereka mengenai pembelajaran yang ada di sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pada bidang kesehatan, lingkungan hidup, dan pariwisata. Nah, kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan terbilang cukup baik. Petugas kesehatan dari Posyandu secara rutin melakukan sosialisasi kesehatan, khususnya kesehatan ibu, anak, dan lansia. Posyandu rutin ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali untuk setiap dusun, sehingga dapat menjamin kesehatan ibu, anak, dan juga lansia apabila rutin melakukan program Posyandu tersebut. Di Desa Tanjung Mulia juga terdapat kelompok senam, yaitu senam lansia dan senam ibu-ibu PKK yang rutin dilaksanakan di Desa Tanjung Mulia. Nah, di Desa Tanjung Mulia ini belum terdeteksi potensi lokal yang bisa dijadikan menjadi tempat wisata. Namun Desa Tanjung Mulia memiliki hamparan sawah yang luas di Dusun Serinci, yang mana Dusun Serinci itu terpisah dari Desa Tanjung Mulia. Nah, Dusun Serinci ini berada di tengah-tengah desa yang berbeda. Untuk potensi pertaniannya dapat dikatakan cukup bagus untuk dilihat dan dijadikan tempat wisata. Selanjutnya ada ruang lingkup potensi desa, yang
ada dua, yang pertama potensi fisik dan kedua itu potensi non fisik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi fisik terlebih dahulu. Nah, potensi fisik itu terdiri dari sumber daya alam yang ada di Desa Tanjung Mulia tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di Desa Tanjung Mulia ini terdiri dari 5 dusun, dusun Teladan, Rahayu, Pembangunan, Lestari, dan Serinci. Nah, dusun Serinci ini masyarakatnya itu bermata pencarian bertani, sedangkan dusun Teladan, Pembangunan, Rahayu, dan juga Lestari itu masyarakatnya itu cenderung mayoritas pekerjaannya itu sebagai pekerja kilang batu. Tidak hanya pekerja kilang batu juga, tetapi ada juga yang membuka industri tempe, tahu, dan juga tape. Sumber daya manusia yang ada di Desa Tanjung Mulia ini, yang pertama itu pengrajin batu batanya sebanyak 97 orang, bertani sebanyak 167 orang, karyawan swasta sebanyak 561 orang, PNS sebanyak 28 orang, TNI atau Polri sebanyak 8 orang, dan juga pedagang sebanyak 499 orang, wira swasta sebanyak 220 orang, pertukangan sebanyak 47 orang, dan juga sopir sebanyak 252 orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai potensi non-fisik yang ada di Desa Tanjung Mulia ini. Yang pertama itu ada keadaan budaya masyarakat setempat. Di Desa Tanjung Mulia ini terdapat beberapa adat termasuk Jawa, Batak, dan lain-lain. Nah, masyarakat adat Jawa, Banten, dan Batak selalu menjunjung tinggi adat istiadatnya. Maka dari itu, adat istiadat yang masih dipertahankan oleh masyarakat inilah yang menjadi potensi yang tidak akan pernah hilang. Dibuktikan dengan adanya hajatan dan acara kebudayaan yang setiap tahun dilaksanakan. Yang kedua itu sosial ekonomi. Nah, struktur jumlah penduduk menurut mata pencarian di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau ini dapat kami presentasikan, yaitu 40% petani sawah dan 60%-nya adalah pekerja kilang batu. Nah, dari 5 dusun yang ada di Desa Tanjung Mulia ini, hanya 1 dusun yang masyarakatnya bermata pencarian dari bertani, yakni dusun Serinci yang lokasinya jauh dengan dusun yang lainnya. Mata pencarian penduduk Desa Tanjung Mulia ini pada awalnya dibuka adalah buruh perkebunan. Nah, sebagian penduduk lain bekerja sebagai supir dan bercocok tanam, seperti menanam padi, palawija. Nah, hasil yang diperoleh ini hanya untuk kebutuhan konsumsi saja. Dalam hal ini mereka hanya mengusahakan perekonomian yang subsisten, sehingga mereka berinisiatif untuk membuka suatu industri, yaitu industri kilang batu, dan mempekerjakan beberapa masyarakat yang ada di Desa Tanjung Mulia. Nah, modal yang dikeluarkan untuk membuka industri kilang batu ini yaitu 250 juta. Itu sudah ikut semua bahan-bahan dan peralatan untuk membuka industri kilang batu tersebut. Di sini dapat kita lihat mengenai jumlah kilang batu yang ada di Kecamatan Pagar Merbau. Yang pertama itu ada Bandar Dolo, tidak ada. Tanjung Garbus 2 tidak ada. Perbarakan tidak ada. Tanjung Garbus KP itu ada 8 dan tenaga kerjanya itu 80. Tanjung Mulia ada 62 dan tenaga kerjanya itu 769. Purwodadi ada 55, yaitu tenaga kerjanya 556. Sukamulya ada 30, tenaga kerjanya 100. Sidodadi Batu 8, jumlahnya ada 5 dan tenaga kerjanya ada 50. Dan Jatirejo itu jumlahnya ada 6, tenaga kerjanya 160. Sidoarjo 1 Jati Baru itu ada 10 jumlahnya dan tenaga kerja 100 orang. Sidoarjo 1 Pasar Miring yaitu 16 pekerjanya 60 orang. Dan Pagar Merbau 1 ada 1 pekerjanya 10 orang. Pagar Merbau 2 tidak ada. Sumberrejo, Sukamandi Hulu tidak ada. Sukamandi Ilir ada 1 dan jumlah tenaga kerja 13. Nah, jadi dapat dijumlahkan dari keseluruhan di Kecamatan Pagar Merbau itu terdiri dari sebanyak 202 kilang batu dan juga tenaga kerja sebanyak 1.814 orang.
Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai sarana dan fasilitas yang ada di Desa Tanjung Mulia. Yang pertama itu ada kantor desa. Kantor desa itu ada 1 unit, balai desa 1 unit, puskesmas pembantu 1 unit, poskesdes 1 unit, masjid 5 buah, pos kamling 1 unit, MCK plus atau kamar mandi umum 1 unit, PAUD 1 buah, RA 1 buah, SD 2 buah, MDA 1 buah, dan PAM 1 unit. Nah, dari sarana dan prasarana yang ada di Desa Tanjung Mulia ini dapat saya simpulkan bahwa terbilang cukup bagus karena sudah cukup lengkap sarana dan prasarana yang ada di Desa Tanjung Mulia ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program kerja yang sudah kami laksanakan selama KKN. Yang pertama itu ada program bimbingan belajar atau les malam kepada anak-anak di Desa Tanjung Mulia selama pandemi COVID-19. Jenis kegiatan yang kami lakukan dalam perumusan program ini kami beri nama yaitu program kerja bimbingan belajar les malam kepada anak-anak di Desa Tanjung Mulia. Nah, program ini kami laksanakan setiap hari dari tanggal 26 Juli 2021 sampai tanggal 3 Agustus 2021 yang dilaksanakan pada pukul 8 malam sampai 9 malam. Nah, sehingga program ini sudah dilaksanakan sebanyak 7 kali pertemuan. Dalam program bimbingan belajar ini kami mengajar kurang lebih ada 20 orang anak-anak di Desa Tanjung Mulia yang baik itu dari jenjang TK maupun jenjang SD. Kami melaksanakan program bimbingan belajar les malam ini di Posko KKN Unimed 2021 di Desa Tanjung Mulia, di mana kegiatan ini kami memulainya dengan menunggu kedatangan anak-anak untuk belajar les malam di Posko KKN Unimed. Setelah berkumpul kami berdoa terlebih dahulu dan menyanyikan sebuah lagu untuk menyemangati dan membakar semangat yang ada di diri anak-anak Desa Tanjung Mulia sehingga dapat termotivasi untuk belajar. Nah, tentunya komponen yang terlibat dalam program ini yaitu pastinya anak-anak di Desa Tanjung Mulia baik itu jenjang TK maupun jenjang SD dan juga mahasiswa KKN yang mengajar anak-anak Desa Tanjung Mulia. Nah, dapat diukur bahwa keberhasilan dari program ini karena adanya keterlibatan dari anak-anak Desa Tanjung Mulia dan antusiasnya anak Desa Tanjung Mulia itu dalam belajar, sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar karena antusiasnya anak-anak Desa Tanjung Mulia dalam belajar. Program kedua itu yaitu mengajar anak TK dan PAUD. Nah, di sini jenis kegiatan yang dilakukan dalam perumusan program kerja ini kami namakan program kerja mengajar anak TK dan PAUD di Desa Tanjung Mulia. Nah, program ini kami laksanakan pada hari Senin sampai Jumat dari tanggal 26 Juli 2021 sampai 30 Juli 2021 pada pukul 8 pagi sampai 10 pagi. Sehingga program ini sudah dilaksanakan sebanyak 5 kali pertemuan. Nah, program ini dilaksanakan di tempat sekolah TK dan PAUD di Desa Tanjung Mulia. Biasanya itu kami mengajar anak-anak TK dan PAUD itu dibimbing oleh guru TK di Desa Tanjung Mulia tersebut. Tentunya pasti komponen yang terlibat dalam program ini pastinya anak-anak TK dan PAUD di Desa Tanjung Mulia, guru TK, dan juga teman KKN yang ikut serta dalam mengajar. Nah, keberhasilan program ini dapat terlihat dari terlaksananya program mengajar di TK dan PAUD Desa Tanjung Mulia. Nah, anak-anak PAUD sangat senang belajar bersama mahasiswa KKN Unimed 2021. Program ini berjalan dengan lancar dari mulai berdoa, pemberian materi, bermain, hingga bernyanyi untuk menghibur anak-anak TK dan PAUD yang bersekolah, sehingga ada dukungan dari guru TK selaku orang yang membimbing kami mengucapkan terima kasih karena membuat program seperti ini, dan terlaksananya program ini karena bantuan dari guru TK dan juga anak-anak TK dan PAUD di Desa Tanjung Mulia. Program yang ketiga itu yaitu membuat hand sanitizer dan membagikan masker. Program ini kami berikan nama membuat hand sanitizer dari bahan alami yaitu serai dan juga daun sirih dan membagikan masyarakat kepada desa
dan membagikan masker kepada masyarakat Desa Tanjung Mulia. Nah, kegiatan ini kami laksanakan dalam 3 hari, yaitu hari Rabu pada tanggal 4 Agustus 2021 dan dilanjutkan tanggal 4 Agustus 2021 dan dilanjutkan pada hari Jumat pada tanggal 6 Agustus 2021 dan tanggal 9 Agustus 2021. Nah, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pencegahan COVID-19 di Desa Tanjung Mulia. Kegiatan ini kami laksanakan di 2 dusun saja di Desa Tanjung Mulia, yaitu Dusun Pembangunan dan Dusun Teladan, dikarenakan keterbatasan dana yang kami punya sehingga kami hanya bisa membagikan di 2 dusun tersebut. Kami juga membuat hand sanitizer-nya sendiri di posko KKN Unimed, memasak daun serai dan juga daun sirih, merebusnya dan membuatnya ke dalam botol sehingga dapat kami bagi-bagi kepada masyarakat di Desa Tanjung Mulia. Nah, komponen yang terlibat dalam program ini tentunya pasti masyarakat Desa Tanjung Mulia, khususnya Dusun Pembangunan dan Dusun Teladan, dan juga mahasiswa KKN Unimed yang membagikan masker dan juga hand sanitizer tersebut. Dapat diukur bahwa keberhasilan dari program ini dapat terlihat dari antusiasnya masyarakat menerima masker dan hand sanitizer yang dibagikan. Nah, masyarakat tersebut tampak senang mendapat masker dan hand sanitizer secara gratis dari program yang kami laksanakan tersebut, sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar berkat bantuan dari masyarakat Desa Tanjung Mulia yang tidak sungkan-sungkan menerima masker dan hand sanitizer yang kami berikan. Yang keempat itu ada program gotong royong. Nah, program ini kami lakukan selama 2 hari pada hari Selasa 27 Juli 2021 dimulai pada pukul 9 sampai dengan selesai, dan pada hari Jumat 30 Juli 2021 pukul 13 sampai dengan selesai. Nah, kegiatan ini merupakan program kerja yang berkelanjutan, di mana kegiatan ini diharapkan dapat menjadi program kerja masyarakat yang nantinya dapat memberikan suatu kegunaan bagi masyarakat di Desa Tanjung Mulia. Nah, program ini kami laksanakan di sekolah TK dan PAUD di Desa Tanjung Mulia. Kami memulainya dengan membersihkan kamar mandi umum yang berada di area sekitar posko KKN Unimed dan sekolah TK dan PAUD di Desa Tanjung Mulia. Kami juga menanam bunga di area sekolah dan TK PAUD di Desa Tanjung Mulia. Nah, tentunya komponen yang terlibat di dalam program ini pastinya mahasiswa KKN dan masyarakat sekitar. Nah, keberhasilan dari program ini dilihat dari terlaksananya program seperti cantiknya taman bunga yang ada di area sekolah TK dan PAUD, dan bersihnya kamar mandi umum serta bersihnya area posko KKN Unimed di Desa Tanjung Mulia. Yang kelima itu ada program Apotik Hidup. Nah, jenis kegiatan yang kami lakukan ini kami beri nama program menanam tumbuhan obat atau apotik hidup. Nah, program ini kami laksanakan itu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus dimulai pada pukul 9 sampai dengan selesai, dan dilanjutkan membuat pagarnya untuk tanaman obat di hari Kamis pada tanggal 12 Agustus 2021 dimulai pada pukul 10 sampai dengan jam 5 sore, sehingga program ini dilaksanakan selama 2 hari. Nah, program ini pastinya melibatkan mahasiswa Unimed dan Desa Tanjung Mulia. Program ini pertama kami laksanakan dengan menanam tanaman seperti jahe, daun jeruk, lidah buaya, pohon kelor, serai, dan daun-daun seperti daun-daun obat lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Tanjung Mulia. Nah, tempatnya itu kami tanami di lahan kosong sebelah kamar mandi umum di Desa Tanjung Mulia. Selanjutnya kami mencari bambu di rumah masyarakat Desa Tanjung Mulia, sehingga kami dapat membuat pagar tanaman apotik hidup kami dan mengecat pagar bambu tersebut dengan cat merah putih. Keberhasilan dari program ini dapat dilihat terlaksananya kegiatan menanam tanaman obat di lahan yang sudah disediakan oleh masyarakat Desa Tanjung Mulia. Nah, masyarakat antusias terhadap program satu ini karena program ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Desa Tanjung Mulia ketika membutuhkannya. Dengan adanya tanaman obat ini, maka masyarakat Desa Tanjung Mulia akan senang untuk merawat dan menjaga tanaman ini karena bermanfaat untuk kehidupan mereka. Nah, program
terakhir yang kami laksanakan di Desa Tanjung Mulia yaitu perlombaan 17 Agustus. Kami namakan program ini yaitu Program Perlombaan Permainan Tradisional dalam rangka menyambut HUT RI Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Nah, program ini kami laksanakan di Posko KKN Unimed 2021 Desa Tanjung Mulia pada hari Kamis 12 Agustus 2021 dimulai pada pukul 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Nah, program ini ditujukan untuk anak-anak di Desa Tanjung Mulia yang ingin ikut merasakan kemeriahan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Nah, program ini tentunya juga memberikan pengenalan baru lagi kepada anak-anak mengenai permainan tradisional yaitu seperti lomba terompa, lomba lari menggunakan batok kelapa, serta lomba lari menggunakan goni. Dari perlombaan ini dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan anak-anak mengenai beberapa permainan tradisional, dan tidak hanya bermain saja tetapi juga pengenalan permainan tradisional ini dapat tersalurkan dalam program kegiatan ini. Komponen yang terlibat itu tentunya pasti anak-anak di Desa Tanjung Mulia, masyarakat di Desa Tanjung Mulia, orang tua anak-anak tersebut, dan juga tentunya mahasiswa KKN yang melaksanakan program. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari antusiasnya masyarakat Desa Tanjung Mulia, terutama anak-anak yang akan mengikuti perlombaan. Sebelum waktu dimulainya perlombaan, banyak anak-anak yang sudah tidak sabar dan berdatangan menunggu perlombaan dilaksanakan, sehingga dapat dinilai bahwa kegiatan ini sangat disambut baik oleh anak-anak dan juga orang tua yang mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti lomba yang kami laksanakan khususnya untuk anak-anak di Desa Tanjung Mulia. Nah, keberhasilan program ini juga dapat dilihat dari raut wajah anak-anak yang mengikuti perlombaan sampai selesai. Meskipun di tengah perlombaan itu cuaca hujan, tetapi anak-anak itu tetap antusias untuk menunggu perlombaan dilaksanakan kembali, sehingga perlombaan ini dapat berakhir dan terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama dari orang tua, anak-anak, dengan mahasiswa KKN. Baik, itu tadi ke-6 program yang sudah kami laksanakan selama kami melaksanakan KKN di Desa Tanjung Mulia. Nah, kesimpulan dari laporan KKN saya ini yaitu KKN di Desa Tanjung Mulia ini dapat berjalan dengan lancar dikarenakan adanya keterlibatan mahasiswa KKN dengan semua masyarakat, aparat desa, serta pihak Unimed yang menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan program-program KKN yang sudah dilaksanakan. Nah, dari ke-6 program ini yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN dilatar belakangi oleh adanya masalah yang terdapat pada saat melakukan analisis situasi desa di Desa Tanjung Mulia. Oleh sebab itu dapat berjalannya program ini atas kerjasama dari pemerintah desa di Desa Tanjung Mulia. Nah, masyarakat Desa Tanjung Mulia dan mahasiswa KKN juga merupakan gabungan program baru dan lanjutan yang sasarannya itu tertuju pada masyarakat di Desa Tanjung Mulia. Sekian dari presentasi laporan hasil KKN saya ucapkan terima kasih. 거울 앞에서 또 연습해 두 눈을 크게 떠 이런 표정을 난 좋아해 어떻게 하면 더 연약